Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan bersaksi, yaitu tentang melihat penghakiman terakhir, ya. Kesaksian melihat penghakiman terakhir. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar sebelum jam 11 lah begitu ya. Ya, saya hanya belum tidur. Saya suka nonton tayangan YouTube saya sendiri. Saya menyetel tayangan YouTube saya sendiri. Tidak dalam posisi tidur, tidak sedang rebahan, tidak. Ya, saya sedang biasalah duduk aja begitu. Lalu saya dikuasai roh lah, sebut saja begitu. Sebelumnya ya, saya ingin mengatakan bahwa wah, itu Pak HTD cuman ngarang ya. Saya ini penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Jadi kalau saya mengalami dikuasai roh lalu diizinkan untuk melihat penghakiman terakhir, Anda nggak bisa komplain. Kan Anda tidak seperti saya penyembah Yesus. Kamu kan penyembah Tritunggal, kamu penyembah Allah segitiga. Jadi kamu tidak bisa ya, menjustifikasi HTD ini penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Ya. Lalu ini pernah saya alami dulu ketika saya melihat alam maut. Makanya saya bisa merinci alam maut. Kali ini saya dibawa melihat penghakiman terakhir. Begini Bapak Ibu Saudara, di dalam penghakiman terakhir betul ya, saya kan sudah boleh dibilang apal lah ya, ayatnya apal, Wahyu 20 ayat 11 ya. Anak domba duduk di tahta putih, Yesus anak domba. Yesusnya itu hakimnya itu Pak, itu description-nya sama dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Wajahnya terik gitu, seperti itu ya. Matanya seperti nyala api seperti itu, duduk di tahta putih gitu. Oke. Lalu masyarakat itu bentuknya masih orang ya. Seperti zombie ya, seperti zombie itu jalan, tapi jalannya seperti orang tidak punya nyawa ya. Jalan masing-masing itu membawa kitab, ada yang bawa kitab, ada yang enggak. Oke. Sebut saja, anggap saja seperti gerbong kereta api. Jadi dikelompokkan per antara mungkin 100 paling banyak ya. Orang berdiri gitu 100 satu kelompok, nanti nyambung lagi belakangnya, nyambung lagi terus panjang Saudara. Panjang banget ya. Anggap saja seperti gerbong ya, seperti gerbong. Oke. Lalu saya juga diberi penglihatan di sebelah sana ada 12 rasul menghakimi Israel ya. Seperti tertulis di dalam Lukas 22 ayat 30 atau Matius 19 ayat 28. Ke-12 rasul menghakimi ke-12 suku Israel, tapi saya tidak terlalu melihat yang sana. Saya melihat fokus yang bagaimana penghakiman oleh anak domba, oleh Yesus ya. Oke. Ternyata hanya dibagi 3 kelompok Pak yang oke, ini saya bicara yang pertama dulu ya. Anggap aja rangkaian gerbong panjang. Yang pertama itu kelompoknya kurang lebih 100 orang. Di situ diawali dengan orang mengusung patung, tapi patungnya itu abstrak gitu.
dari sesuatu yang padat gitu, kalau dibilang berbentuk orang juga enggak ya, tapi ya sesuatu gitu ya, sesuatu yang abstrak patung itu. Lalu diiringi oleh banyak orang, yang satu kelompok paling depan ini kepalanya ini ya toh, kepalanya ini ya, gerbong kepala itu ya. Di situ masing-masing membawa kitab ya, membawa kitab. Saya berani menyebutkan ya beberapa ya. Yang pertama itu orangnya mirip memakai baju kayak Romo, mirip Romo. Yang kedua mirip pendeta, yang bajunya gombrong gitu ya, bajunya gombrong bawa kitab ya. Lalu Yesus yang ketiga itu mirip kayak orang-orang dari Timur Tengah gitu pakaiannya ya, seperti itu. Itu masuk kelompok penyembah patung. Saya agak heran juga, kenapa ini dimasukkan ke penyembah patung ya? Ya, orang-orang yang mirip Romo, yang mirip pendeta, mirip orang-orang dari berpakaian mirip orang-orang dari Arab sana. Itu kenapa dimasukkan penyembah patung ya? Ya, hikmat yang saya terima yaitu memang dia dimasukkan ke kelompok penyembah patung ya. Allah lain ya. Allah lain itu termasuk patung ya. Jadi diawali oleh itu, lalu dibuka kitab masing-masing gitu. Dibuka kitab masing-masing ini untuk mewakili istilahnya apa, representasi dari gerbong itu, gerbong panjang itu ya. Ya tentu saja orang yang mirip Romo dihakimi pakai kitab ya, kitabnya nggak tahu, pokoknya kitab aja ya. Ya tidak lulus, tidak lolos. Kemudian yang mirip pendeta ya toh, pakaian pendeta kan khas itu ya toh, gombrong-gombrong gitu, tidak lolos. Kemudian yang pakaian mirip orang-orang Timur Tengah sana juga tidak lolos. Plus ada banyak lagi di situ ya. Dia mengusung patung gitu. Patungnya tidak jelas ya. Saya bisa menyimpulkan kalau ini berarti Babel besar ya, Babel besar penyembah patung ya, istilahnya begitu ya. Yang Allahnya tidak esa ya. Jadi Allahmu esa atau tidak esa itu nanti ditentukan saat penghakiman sana ya. Banyak orang mengklaim Allah kami esa, Allah kami satu, tapi nanti oleh Yesus yang menentukan. Ini walaupun kamu mengklaim esa, Allah yang satu, yang echad, yang tauhid, belum tentu nanti sama Yesus digolongkan ternyata kamu termasuk penyembah patung ya. Oke. Simulasi yang satu gerbong itu ditunjuk-tunjuk kitabnya masing-masing ya toh, tidak ada yang lolos, oke. Lalu berjalan sebegitu cepatnya, tuing, semua penghakiman itu cepat sekali, seperti mungkin kereta api cepat, secepat apa saya nggak ngerti ya toh, secepat apa, panjang banget. Saya hanya melihat seperti sinar gitu aja, siut gitu, wow, gitu kenceng itu. Masuknya ke lautan api, nyeburnya ke lautan api, itulah neraka ya. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Kenceng sekali. Kan rangkaiannya panjang banget. Tadi sudah dikasih contoh di yang pertama ya. Yang saya bisa mendeskripsikan di situ adalah orang yang bajunya mirip para Romo itu yang sering saya lihat itu, terus mirip para pendeta ya, yang gombrong-gombrong gitu. Terus mirip orang-orang yang dari Timur Tengah ya. Itu kelompoknya ya saya nggak tahu, berikutnya saya nggak tahu ya. Yang jelas gerbongnya panjang banget, dalam seperti secepat kilat, wing gitu ya, terus saja sampai habis ya tuh. Sampai habisnya itu pas saya kan lagi nyetel tayangan saya YouTube, pas tayangan YouTube saya haleluya amin. Lalu saya dapat hikmat, apa maksudnya ini, gerbong itu panjangnya itu sampai tayangan YouTube saya selesai. Saya cek tayangan YouTube saya itu kurang lebih antara 10 sampai 15 menit setiap tayangan. Berarti penghakiman kelompok pertama yang mengusung patung itu kurang lebih 10 sampai 15 menit time yon Allah. Kalau kita jadikan time yon bumi mungkin 7 sampai 10 tahun lah ya, begitu ya. Ya. Di bumi sebegitu ya penghakimannya ya, karena ini time zone Allah ya. Begitu cepatnya, tuing gitu, begitu cepatnya saya cuma lihat cahaya aja, shoot gitu tuh, panjang terus aja jalan terus, nyemplungnya kemana, ke lautan api
Itu kelompok pertama ya itu. Jadi pelajarannya adalah yang kita ambil adalah Anda yang mengklaim orang beragama ya, orang kusuk, orang ini, nanti Anda itu dijustifikasinya pada saat dihakimi. Kamu boleh saja mengklaim kami penyembah Allah esa, kami penyembah Allah yang satu, kami taat beribadah, kami taat beragama. Nanti diklaim, klaimmu itu akan diuji pada waktu Yesus menghakimi. Dan ternyata betul, agama apapun Anda ya, ternyata hakimnya itu Yesus nanti. Ngeri saudara ya. Oke, itu yang pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua ya, kelompok kedua adalah orangnya berjenggot ya. Berjenggot, pakai pakaian gombrong juga, bawa ular. Diawali oleh itu, oleh orang yang di depan itu pakaiannya gombrong, itu membawa ular. Lalu saya punya hikmat, ini apa kira-kira? Ternyata itu adalah Yahudi palsu ya, orang Farisi, Taurat dan ahli Taurat, Farisi dan Saduki ya. Dan semua turunannya di situ yaitu Yahudi palsu, yang orang-orang Yahudi yang tidak lagi memegang Tanak ya. Bapak Yahweh ada di situ, Wanes ada di situ, Elohim ada di situ, Adonai ada di situ, Hashem ada di situ. Satu kelompok itu simbolnya ular. Lalu saya teringat dalam hikmat, pantes Yesus berkata, hei kamu ular, keturunan ular beludak, iblis bapamu. Ular adalah lambang dari iblis. Mereka membawa kitab ya loh. Kitabnya adalah Talmud ya, kitab Perjanjian Lama tapi yang versi KW. Sama gerbongnya awal itu kurang lebih ya 100 orang itu simulasi ya. Kalau ini saya sudah yakin ya, seperti orang-orang yang romo-romo ortodok itu yang sering saya lihat itu ya, kurang lebih kayak gitulah. Ada simbol-simbol, banyak simbol gitu ya, bawa tongkat segala yang kayak gitu ya. Ular, tetapi simbol utamanya ular gitu. Ya, itu seperti itu. Terus baik biasa kitab ya, itu kitab dibuka nggak cocok gitu kan ya, kitab nggak cocok, kamu nggak ada yang bisa sesuai dengan kitabmu masing-masing ya. Ini sama ya, itu contohnya satu gerbong langsung cut secepat kilat gitu, cut gitu ya. Tapi ini waktunya nggak lama. Kalau dalam prediksi saya itu sepertiganya dari yang pertama. Kalau pertama kan sekitar 10 sampai 15 menit, ditandai dengan tayangan YouTube saya, kok tiba-tiba berhenti. Oh, berarti sekitar segitu. Kan di awal ini saya sedang nonton YouTube ceritanya. Nonton YouTube tayangan saya sendiri. Ya, tayangan sendiri. Ya. Berarti ini kurang lebih ya jumlahnya, ini kan menunjukkan jumlah ya. Berapa banyak orang dari kelompok ular ini ya. Kelompok ular ini kurang lebih sepertiganya lah ya, paling lama 5 menit lah. 5 menit itu berarti ya mungkin 3 atau 4 tahun dihakimi oleh Yesus dulu ya. Secepat itu nyemplungnya ke alam maut. Semua sama, itu kayak waktu pada datang itu kayak zombie ya, jadi orang mati ya. Dan ini cocok dengan Wahyu 20 ayat 13. Oke ya, jadi saya dapat hikmat, ini semua turunannya Yahudi, yaitu Yahudi KW, Yahudi palsu. Oke, sekarang kelompok ketiga tidak membawa kitab ya, itu disimbolkan orang bawa batu. Dan saya dapat hikmat, orang yang pertama membawa batu ini Kain bawa batu. Saya dapat hikmat, inilah batu ini dipakai untuk memukul Habil ya. Kelompok ini tidak membawa kitab, berarti benar dulu belum ada agama. Zaman dulu belum ada agama ya toh, makanya tidak ada kitab ya. Karena tidak ada kitab, gerbong pertama, simulasi gerbong pertama, maka anak domba Yesus memakai kitab kehidupan. Oh, namamu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Makanya kitab kehidupan itu sudah ada sejak manusia pertama, sejak Adam. Lalu ada Kain toh, Kain berbuat dosa, tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi Yesus memakai kitab kehidupan ya untuk menghakimi Kain ya. Kain tidak ada namanya dalam kitab kehidupan, jadi tidak lolos. Di sini saya dapat hikmat, semua yang ateis ada di sini ya. Ateis, orang yang tidak jelas ya, tidak jelas ya. Ya.
Semua ada di sini, dan simulasi gerbong pertama itu dimotori atau di paling depan itu Kain membawa batu. Ya, di situ belum ada agama, tidak membawa kitab, lalu Yesus memakai kitab kehidupan. Dan ini ternyata cocok, persis cocok dengan Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Panjangnya kurang lebih dua kalinya yang Yahudi tadi, yang nomor 2. Jadi paling panjang itu nomor 1, paling pendek itu nomor 2, yang sedengan itu nomor 3. Jadi kalau nomor 1 itu kurang lebih anggap sajalah 10-15 menit, nomor 2 itu cuma 5 menitan, nomor 3 ini 10 menitan lah begitu. Ya. Rupanya orang-orang itu seluruh jagat raya ini nanti dihakimi hanya dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama disebut Babel besar, yaitu membopong patung. Patung di paling depan itu patungnya abstrak. Kemungkinan besar itu batu. Patung itu batu, ya. Patung kan bisa dibuat dari batu, penyembah patung, penyembah batu. Disitulah kurang lebih hikmat yang saya terima seperti itu. Ini gerbongnya paling panjang. Yang saya bisa sebutkan adalah orang-orang yang pakaiannya gombrong seperti para romo, seperti para pendeta di luar sana, ya. Kemudian dan orang-orang dari pakaian gombrong dari orang-orang Timur Tengah, ya. Ini paling panjang gerbongnya, kurang lebih paling lama 15 menit sesuai dengan tayangan YouTube saya selesai, ya. Kelompok nomor 2 adalah kelompok yang memakai ular, gitu. Orang pertama itu berkalung ular, jenggotan begini, ya khas banget lah itu, pakai pakaian begitu. Ini khas orang Yahudi, ya kurang lebih cuma 5 menit gerbongnya, puing gitu ya. Kelompok ketiga adalah kelompok ateis, orang-orang yang tidak percaya, ya, tidak punya agama juga, tidak punya keyakinan juga, yaitu jadi tidak punya kitab, ya, makanya tidak memakai kitab. Oke, itunya. Oke, Pak Pendeta, sekarang ada pertanyaan ini. Oke, ya itu sudah selesai, ya, itu kesaksian saya, ya sudah selesai itu sudah selesai. Lalu saya akan sambung, pasti Anda akan tanya, lo orang Kristen kapan Pak diadili? Orang Kristen tidak diadili. Orang Kristen itu ikut dalam kebangkitan pertama, lalu nanti penghakiman domba kambing. Tidak dihakimi rame-rame dengan kalian semua, enggak, ya. Kebangkitan pertama itu pada saat rapture, nanti habis itu penghakiman domba kambing, yaitu setelah kiamat, ya, orang-orang yang hidup di dalam zaman masa 1000 tahun, yaitu kerajaan 1000 tahun, itu yang namanya ada dalam kitab kehidupan langsung dibangkitkan masuk surga, ya, seperti itu. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada penghakiman bagi orang yang di dalam Kristus. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa tidak semua, ya, klaim Anda itu lalu Anda mengklaim dianggap benar, ya. Jadi jangan Anda itu mengklaim bahwa klaim Anda itu lalu Anda Anda anggap benar. Kami penyembah Allah yang esa. Belum tentu. Nanti Anda dihakimi oleh Yesus sebagai hakim. Begitu ya, sekali lagi, saya adalah penyembah Yesus Kristus. Anda nggak bisa komplain HTD ini cuma ngarang, ya. Nggak bisa. Kan saya penyembah Yesus, sementara kamu penyembah selain Yesus toh. Ada yang nyembah segitiga, ada yang nyembah Tritunggal. Betul apa betul? Saya penyembah Yesus. Jadi Anda tidak mungkin mengalami seperti yang saya alami. Dan ini bukan yang pertama. Dulu saya pernah lihat yang alam maut, kali ini saya lihat proses penghakiman. Saya juga baru tahu, ya, ternyata hanya dibagi 3 kelompok, ya. Padahal menurut Google jumlah agama itu ada 4.300. Dan yang mengherankan, yang mengklaim sebagai kami ini super Allah esa, kami penyembah Allah yang esa, Allah yang satu, gitu. Ternyata Anda masuk kelompok patung, ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Betul-betul saya juga terheran, loh, mereka ternyata kenapa oleh Yesus dikelompokkan jadi patung, kelompokkan dalam kelompok penyembah patung, dengan simbol utamanya patung ditaruh di barisan pertama, ya. Jadi klaimmu ternyata nanti benar tidaknya itu ditentukan pada saat penghakiman.
Dan ini pengumuman untuk semua ya. Hakim adil hari kiamat itu ternyata Yesus. Ya, Isa Al-Masih. Agama apapun kamu di seluruh jagat raya ini, yang menghakimi kelak adalah Yesus. Valid ya toh. Valid itu ya. Dan hanya dibagi 3 kelompok ya. Kelompok penyembah patung, kelompok ular beludak, dan kelompok ateis atau orang yang tidak beragama, belum beragama waktu itu, termasuk kelompoknya Kain. Ya, hanya dikelompokkan 3 itu. Yang mengherankan, Anda yang mengklaim kami penyembah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang ternyata nanti di depan Yesus Anda akan dikelompokkan jadi bukan itu. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, memberkati kita sekalian ya. Saya sendiri juga ini yang kedua kalinya ya. Dulu saya melihat alam maut ya. Di situ juga banyak pendeta-pendeta besar di situ ya. Ya. Penghakiman ini juga bentuknya masih orang ya. Jadi kita bisa mengenali saudara. Kita bisa mengenali ini Pak ini gitu. Mungkin di barisan belakang saya kenal, yang di depan saya nggak kenal gitu. Tetapi beberapa hikmat ya muncul seperti itu ya. Oh ini mirip Romo, ini mirip ini pendeta, ini mirip orang Arab, ini mirip orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, yang ini kelompoknya Kain, seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.